Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan saya Muhammad Husaini SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 7 Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dengan fasilitator Bapak Enjang Sarip Hidayat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas 1.1.J tentang koneksi antar materi, yaitu kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menuntun murid untuk dapat mencapai potensi terbaiknya dan kesempurnaan karakter menuju kebijaksanaan. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer materi pelajaran kepada peserta didik, di mana ketuntasan dalam penyampaian materi itu lebih penting daripada memahami karakter murid. Sehingga kebanyakan saya hanya menilai dari kemampuan kognitif murid saja, di mana pembelajaran dianggap berhasil jika mencapai ketuntasan nilai tersebut. Dan saya kebanyakan memandang murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center, dan kurang memperdulikan apakah murid benar-benar paham dengan materi yang saya ajarkan atau tidak. Karena fokus utama saya adalah ketercapaian materi, mengingat materi yang saya akan sajikan itu cukup padat. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ternyata, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan saya lakukan ternyata tidaklah tepat. Setelah saya mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan pembelajaran yang menyeluruh, bukan hanya menilai dari segi kognitifnya saja, tetapi afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya anak. Kemudian, murid bukanlah objek yang hanya dijadikan pembelajaran, tetapi juga murid dijadikan subjek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Berikan kebebasan kepada murid untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode dan media pembelajaran yang tepat. Guru harusnya sebagai fasilitator pembelajaran yang memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhan dan karakternya, agar pembelajaran dapat diserap dengan baik. Kemudian, guru juga harus sabar dan ikhlas dalam memberikan pembelajaran dengan ketulusan hati, sehingga pembelajaran dapat lebih menyenangkan. Kemudian di samping itu juga, kita harus memahami karakter murid, agar pembelajaran yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya, serta menghargai perbedaan karakter dan berikan kesempatan murid untuk tumbuh sesuai dengan potensinya.
yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, sehingga pembelajaran dapat dipahami dengan mudah dan anak-anak dapat berkembang sesuai dengan potensinya. Kemudian dengan menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dan pembelajaran kita ubah, yaitu dengan menuntun, bukan menuntut. Kemudian, lebih mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dan dapat melakukan mitra dengan orang tua atau wali, sehingga murid dapat terlayani dengan baik. Dengan proses pembelajaran yang menuntun sesuai dengan potensi dan kodrat murid, serta menerapkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan menerapkan pembelajaran abad 21, sehingga akan tercipta pembelajaran yang mudah dipahami dan lebih bermakna untuk murid. Demikian pemaparan dari saya. Cukup sekian dan terima kasih.